Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya lagi di channel Home Breeding. Semoga teman-teman semua di hari ini diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan lancarnya rezeki. Dan buat teman-teman yang terutama umat Islam yang menjalankan ibadah puasa, semoga ibadahnya lancar, semoga ibadahnya mendatangkan berkah untuk dirinya sendiri, untuk diri sendiri dan juga untuk keluarganya. Oke. Kali ini saya ndak unboxing, ndak pamerikan. Saya cuman ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Jadi kemarin saya dapat laporan ada beberapa pertanyaan yang disampaikan ke saya. Yang pertama, ada teman tanya gini, Gus, saya kok kemarin dapat informasi dari orang kalau ikan koi sekarang dijadikan ikan konsumsi. Jadi teman itu dapat informasi dari orang, katanya ikan koi sekarang dijadikan ikan konsumsi. Ini saya jawab dulu. Karena teman saya itu juga tidak pasti ya, itu dari jari. Kemungkinan besar itu tidak benar. Kemungkinan itu tidak benar. Dan kalau itu benar ya, juga kayaknya tidak mungkin benar. Tidak mungkin benar. Soalnya gini, saya kasih gambaran. Ikan koi itu jenisnya kan hampir sama dengan ikan gurami, sama seperti ikan ikan konsumsi yang bentuknya seperti itu kan, gurami, mujair atau nila, itu kan bentuknya hampir sama. Mungkin jenisnya juga sama, jenis karper. Tapi mereka itu memiliki karakter yang berbeda. Semisal gini, ikan koi itu sepengetahuan saya hampir 3 tahun memelihara ikan koi itu, dia ikan yang rentan itu maksudnya mudah penyakitan atau rentan terhadap penyakit. Jadi ikan koi itu resiko kematiannya tinggi karena dia ringkih, bahasa Jawanya itu ringkih, karena dia itu ikan yang ringkih. Sedangkan ikan-ikan konsumsi seperti nila, terus yang sebangsanya itu tombro, dia itu lebih kuat, lebih tahan cuaca, tahan suhu daripada ikan koi, sepengetahuan saya. Contohnya ketika ikan-ikan seperti itu, ikan-ikan konsumsi itu dimasukkan di kolam atau di ember atau di akuarium tanpa aerator, dia bisa hidup. Tapi kalau ikan koi tidak bisa. Dan resiko kematian lebih tinggi ikan koi. Jadi kalau saya pribadi, saya katakanlah membudidayakan ikan koi dengan tujuan untuk konsumsi, jelas tidak mungkin. Karena ikan koi itu, karena dia rentan, rawan terhadap penyakit, maka biaya perawatannya lebih tinggi. Biaya yang dikeluarkan untuk budidaya ikan koi itu lebih tinggi daripada ikan konsumsi. Nah, logikanya, kalau itu saya peruntukkan untuk konsumsi, jelas saya lebih memilih ikan-ikan konsumsi yang lebih kuat, lebih tahan, dan mungkin lebih cepat besar. Beda dengan ikan koi. Jadi itu kenapa kalau dikatakan ikan koi itu ikan koi dijadikan ikan konsumsi, itu saya tidak percaya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, Gus, saya kok ada di daerah mana itu? Lupa kemarin. Di daerah atas, entah Ambarawa
Bentar. Ada pesawat lewat. Pesawat lewat. Mungkin pesawat Rusia atau pesawatnya Ukraina. Yang kedua, pertanyaan yang kedua itu, Gus, di daerah atas, entah itu di mana kemarin saya lupa, antara Karangjati, Ungaran atau di Ambarawa, itu ada yang jual ikan koi itu apa nek ngarani? Ngarani itu kayak kiloan, cangkiran atau kiloan gitu. Jadi jualnya itu kiloan. Dan harganya katanya cenderung lebih murah daripada ikan koi yang dijual satuan. Ini juga saya berikan gambaran juga, bisa jadi ya, tapi saya berikan gambaran supaya jenengan paham. Ya. Jadi perbedaan antara ikan koi dengan ikan konsumsi, kalau ikan koi itu jualnya persatuan. Karena terkadang sama-sama kohakunya, satu dengan yang satunya lagi berbeda kualitasnya. Jadi jualnya satuan karena setiap satu ekor ikan koi memiliki kualitas bawaannya sendiri-sendiri. Jadi satu dengan yang lain itu berbeda. Saya belum pernah menemui 2 ekor ikan koi jenis yang sama itu kok kembar persis, itu saya belum ketemu. Itu kenapa bisa dilombakan. Mengapa bisa dilombakan? Karena di situ ada perbedaan. Kalau ada perbedaan pasti ada persaingan. Kalau ada persaingan pasti ada menang kalah. Itu kenapa ikan koi ada perlombaan. Kenapa ikan mujair tidak ada, ikan nila tidak ada. Contoh seperti itu, karena setiap ikan koi membawa kualitasnya masing-masing. Nah ini begini, kalau dijual kiloan, ini saya menggunakan logika orang wong dagang ya. Saya menggunakan logika wong dagang. Semisal saya memijahkan ikan koi, dan ikan koi itu beranak sejumlah 10.000 atau ya 10.000 lah, 10.000 ekor ikan yang hidup sampai ukuran katakanlah 10 cm, hidup sampai ukuran 10 cm ya. Lalu dari 10.000 ikan yang hidup itu, ternyata saya menemukan ada 100 ekor yang kualitasnya bagus. 100 ekor itu ada show quality, high quality, ada grade A, misal seperti itu. Ada 100 ekor. Nah, karena ikan itu bisa diperjualbelikan, maka bisa dinilai, bisa diperkirakan harganya. Dari 100 ekor ikan yang saya dapat dari 10.000 ekor ikan itu, katakanlah satu ekornya saya prediksi bisa dijual seharga 5 juta. 5 juta per satu ekor ikan. Prediksi saya ke depannya bisa saya jual dengan harga 5 juta. Bisa laku harga 5 juta. Kalau 100 ekor ikan dikalikan 5 juta berarti 500 juta. 500 juta rupiah. Oke. 100 ekor saya sendirikan. Karena ini sudah sortir, sudah yang terbaik. Maka sisanya itu tadi, kalau biaya produksi yang saya keluarkan itu hanya 100 juta. Biaya produksi yang saya keluarkan, modal saya 100 juta, dari 100 ekor ikan saja, saya sudah bisa memprediksi pendapatan kotor saya 500 juta, maka keuntungan saya 400 juta. Maka hanya dengan 100 ekor ikan yang terbaik itu, saya sudah balik modal dan dapat untung. Jadi sisanya dari 100 ekor berarti 9.900 ekor ikan itu, paribasane ngomong mati kabeh saya tidak rugi. Paribasane ngomong dibeli harga 1.000 rupiah per ekor saya tidak rugi. Karena apa? Karena saya sudah punya 100 ekor yang saya prediksi nilai jualnya tinggi, dan itu bisa mengembalikan modal saya dan saya sudah dapat untung banyak. Nah,
bisa jadi yang dijual kiloan, dijual apa cangkiran atau dijual wis itu tuh, atau mungkin yang sering disebut orang kropyok, mungkin itu yang 9.900 itu tadi yang menurut saya tidak memiliki nilai jual seperti 100 ekor ikan sebelumnya, itu yang saya jual dengan wis sembarangan, wis ono wong njaluk tak kekno, ndak masalah. Karena apa? Karena dari 100 ekor itu saya sudah balik modal, sudah dapat untung. Paham ya? Jadi kemungkinan ada yang seperti itu. Tapi jenengan harus tahu seluk-beluknya kenapa seperti itu. Jadi bukan berarti harga ikan koi anjlok, bukan. Harga ikan koi tidak stabil, bukan. Jenengan harus melihat juga faktor-faktor seperti itu, faktor di belakang. Dengan rasio jenengan, dengan logika jenengan kan bisa menilai, bisa mengira-ngira, kan tidak mungkin kan. Wong ikan koi itu perawatannya mahal. Nah, yang dijual-jual dengan harga murah-murah itu kan ya mungkin yang dari 9.900 yang saya ceritakan tadi, mungkin dari itu. Itu kenapa saya memijahkan ikan walaupun saya punya keterbatasan yang sangat banyak, keterbatasan lokasi, keterbatasan apapun itu. Dan saya tinggal di tengah-tengah kota yang besar, ibu kota. Jelas susah untuk budidaya ikan koi. Kalau penghobi saja tidak masalah, penghobi bisa. Kalau budidaya kan skalanya lebih besar. Itu kenapa saya buat konten buat channel YouTube ini kan home breeding atau budidaya skala rumahan kan. Nah, tujuan saya itu saya pengen punya ikan koi yang bagus. Karena apa? Karena saya itu tidak sepenuhnya percaya ikan-ikan yang dijual para petani, ikan-ikan yang dijual para breeder itu ikan kalau dikatakan grade A itu saya tidak yakin kalau itu grade A. Saya yakin ikan yang bagus mesti disimpan sendiri oleh petaninya, dan itu nanti digunakan untuk entah show atau untuk indukan, atau mungkin karena petaninya juga hobi, jadi untuk kesenangannya dia sendiri kan bisa juga. Nah, itu kenapa saya ketidakpercayaan di sini bukan bermakna negatif loh ya. Jadi saya kurang percaya kalau ikan yang dijual bakul itu bilang grade A itu benar-benar grade A. Bisa jadi itu grade A dari grade-grade lainnya, tapi yang benar-benar A, yang benar-benar dari satu pijahan terbaik, itu saya yakin disimpan sendiri. Jadi tidak mungkin dijual di pasaran seperti itu, saya tidak yakin. Itu kenapa saya berniat budidaya sendiri, dengan harapan saya bisa menemukan walaupun 10 ekor atau 5 ekor atau 1 ekor lah yang paling bagus, yang benar-benar di hati itu mantap gitu loh. Nah, itu saya pengen ikut kontes. Jadi selama ini kan saya mau ikut kontes itu, saya punya Inazuma, punya Showa, punya apa, menurut saya bagus, tapi kok saya tidak yakin ini tetap ada yang lebih bagus dari ini. Tidak mungkin barang bagus itu keluar di pasaran, diperjualbelikan di pasaran, kan saya begitu. Jadi saya mau ikut pameran-pameran, mau ikut show kan juga punya rasa minder. Beda dengan ikan nanti saya mijakan sendiri, mijakan yang benar-benar nanti indukannya baik, saya sortir, ketemu yang bagus, beda cerita. Walaupun mungkin itu tidak bagus, tidak mantap, tapi itu hasil karya sendiri, itu ceritanya beda lagi. Nah, itu tadi 2 pertanyaan saya jawab. Barangkali apa yang saya terangkan bisa memahamkan jenengan, supaya tidak bingung atau mungkin tidak salah sangka, atau mungkin ya setidak-tidaknya jenengan paham lah. Wong dagang ini, model wong dagang, model wong orang-orang kok itu seperti apa. Jadi ndak apa ya, ndak mudah terhasut mungkin dari kata jarine si A, jarine si B, terus akhirnya jenengan ngokro, wah koi ndak payu didol, mungkin seperti itu. Jadi nanti
biar jenengan tetap apa ndak ngelukro lah. Mungkin sampai di sini teman-teman video saya kali ini, semoga apa yang saya sampaikan berguna bagi jenengan, terutama yang tanya ke saya itu bolo-bolo, dan tetap apa ya, tetap semangat, apa sajalah yang baik-baik saja lah, yang baik-baik saja. Sampai di sini video saya kali ini. Saya tidak banyak ngomong, saya tidak mau kebanyakan apa kelamaan waktunya. Dan buat teman-teman di YouTube, saya juga Instagraman. Kalau mungkin jenengan mau kabar-kabar, tanya-tanya atau apa, cuman Instagram saya kan juga masih baru, jadi wis ngono kuwi. Wis begitulah adanya. Sampai di sini, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.